Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Halo listeners Sore. Pria Bicara, balik lagi. Pria Bicara kali ini masih bersama teman-teman saya tentunya ya. Puji syukur, alhamdulillah kita bisa kembali lagi di ngobrol-ngobrol di Pria Bicara ini. Saya Budi Rudianto kembali menyapa lagi para listener setelah sekian lama vakum. Setelah sekian lama vakum, kali ini kita punya bahan bicara yang spesial ya, tentang para special kids ya. Special kids ini anak-anak yang dianugerahkan kepada para orang tua yang hadir di sini, teman-teman saya ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang khusus, dan tentunya mereka juga punya special parents ini ya. Nah, special parents ini teman-teman saya ini dengan telaten dan juga penuh perhatian memenuhi kebutuhan khusus mereka, merawat dan menjaga dengan sepenuh hati dan kasih sayang tentunya ya. Nah, untuk itu judul bahan bicara atau judul Pria Bicara episode kali ini kita kasih judul Special Parents for Special Kids ya. Oke. Nah, sudah hadir di episode kali ini teman-teman saya yang paling ganteng paling atas Ko Niko Prasetyo. Halo Ko Niko. Halo Budi, apa kabar? Baik, Selamat sore. Sore. Sehat selalu ya, Koniko. Terus ya, terima kasih. Di bawah ini udah ada ibu-ibu special moms. Dari yang kiri teman saya Ibu Tri. Halo Ibu Tri. Halo juga Budi. Sore. Sehat selalu ya. Sehat. Oke. Dan satu lagi ada Ibu Inge. Ya, halo Ibu Inge, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah langsung kita mulai kali ya bincang-bincang kita dengan bahan bicara tadi. Kita mulai tentunya sebelum itu saya menyapa dulu listeners yang masih tetap setia mendengarkan Pria Bicara di Spotify. Ada yang di Jerman, Amerika, Inggris, dan juga tentunya di Indonesia ya. Kemudian juga para pemirsa Pria Bicara yang menyaksikan lewat Instagram. Terima kasih udah follow kita dan juga boleh kasih saran untuk bahan bicara apa yang ingin diulas nantinya ya. Terima kasih tentunya para listeners. Oke. Kita minta seperti biasa, para narasumber ini kita minta untuk memperkenalkan dirinya. Monggo dari Koniko dulu, mangga, silakan Koniko. Terima kasih Budi. Ya, perkenalkan nama saya Niko Prasetyo. Saya orang tua dari seorang anak. Umur saya sekarang 46 tahun. Jadi saya orang tua dari seorang anak berkebutuhan khusus ya, namanya Efraim. Ya, sekarang anak saya sudah berumur masuk 15 tahun. Ya. Tapi masih kelas 6 SD. Dia bersekolah di sekolah mainstream. Apa lagi Budi? Itu dulu kita. Dulu ya, nanti udah lebih panjang lagi. Ya, sekarang ke Ibu Tri, silakan, mangga. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Sukeksti Tri Probowiati. Dipanggilnya Tri. Saya orang tua dari anak saya, namanya Banu Hadinata Sumargono, anak kedua. Umurnya sekarang itu 2 tahun 5 bulan. Di anak saya mengalami special kids-nya DS, Down syndrome. Oke, thank you Tri. Sekarang ke Bu Inge. Sekarang ke Bu Inge, mangga Bu Inge. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.
Kenalkan, nama lengkap saya Ina Rutmana Livia. Alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang anak, dan anak yang paling bungsu ini yang berkebutuhan khusus namanya Fauzi Habibi Syakiri. Sekarang usianya sudah 7 tahun. Kami tinggal di Bandung. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari Koniko untuk perkenalin special kids-nya. Mangga, Koniko. Terima kasih Budi. Kalau kita bilang special kid, semua anak adalah spesial. Spesial. Semua ada yang diberikan oleh, iya. Semua anak ini memang kebutuhannya lebih spesial. Ya, oke. Ya, kalau itu. Ya. Jadi anak saya yang besar ini laki-laki, dia pertama kali dideteksi kita bilang berkebutuhan khusus ya, waktu umur 3,5. Jadi waktu dari umur dari kecil itu memang sangat aktif ya. Aktif, dia sering putar barang, dia very very aktif ya. Jadi kalau ada beberapa hal yang kadang-kadang mengkhawatirkan, kalau dia bangun jam 12 malam, itu udah nggak bisa tidur sampai besok pagi. Sangat aktif. Waduh, dulu kita begadang terus ya, dari zaman dia masih bayi itu. Waduh, sangat aktif banget Efraim. Akhirnya waktu dia berumur 3,5, kami putuskan kami bawa ke klinik tumbuh kembang anak, kalau nggak salah di UI, di RSCM, di RSCM. Nah itu jadi tidak berapa lama setelah di-assess ya, keluar hasilnya, dibacakan, waduh, kami berdua seperti kena sambar geledek gitu waktu itu. Nah menurut saya itu hal yang paling menakutkan buat saya di hidup saya, seperti dapat vonis hukuman mati gitu. Waktu itu langsung saya berpikir, nih anak kalau saya meninggal nih siapa yang urus nih? Ya kan ini is uncurable. It's not disease, it's uncurable gitu. Tapi memang kita harus spend begitu banyak waktu gitu. Jadi pendek cerita, ya itu waktu dengar itu nggak karu-karuan, tapi kita sudah mulai cari tahu sana sini. Apa aja udah kita tanya, tanya. Karena informasinya menurut saya kita ketinggalan hampir 20 tahun ya. Dalam hal mengedukasi anak-anak special needs ya, berkebutuhan khusus dibanding negara Amerika. Sistemnya kita jauh tertinggal, hampir 20 tahun. Bahkan Singapura pun masih tertinggal sekitar 10 tahun lebih. Akhirnya kita istilahnya kalau orang tua anak-anak berkebutuhan khusus, kita belanja terapi. Kita belanja terapi sampai waktu itu namanya orang tua panik ya. Anak saya sampai mungkin seminggu tuh sampai full terapi. Sampai saya pun ambil kelas lagi, D1, kuliah lagi. Koniko belajar lagi gitu ya? Belajar lagi saya, Budi. Saya belajar lagi. Waduh, ini apa bedanya antara disleksia, autism, ASD, karena terus dengan Down syndrome dan sebagainya. Karena spektrum begitu luas ya. Saya pengen tahu gitu loh, rasa tahu saya kan besar waktu itu, saya belajar lagi, saya pengen tahu. Akhirnya sampai suatu saat anak saya itu dia burn out ya, karena terlalu banyak terapi. Sampai dia nggak mau belajar, sampai ngamuk segala macam. Akhirnya kita diskusi lagi sama istri. Wah ini kebanyakan. Akhirnya kita kurangi. Karena memang kalau terlalu banyak juga tidak baik buat anak itu. Dia jadi bingung juga. Kita kurangi, kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Terus, itu mungkin kita nggak usah bicara masalah, mungkin kalau masalah biaya, ya apapun kita keluarin lah. Dan biayanya memang cukup luar biasa kita bilang ya. Cuma waktu itu kami berpikir bahwa nomor satu kita open. Mungkin kakek neneknya mereka kadang-kadang denial. Mereka suka bilang, wah anak ini mah bandel aja nih. Saya bilang, Pak,
ini enggak. Karena ini butuh ini. Akhirnya kita terapi lah sebagainya. Tapi memang dari simpelnya Koniko, A-frame ini butuhnya apa? Yang spesialnya tuh apa? Kebutuhan khususnya tuh apa gitu jadi? Oke, kebutuhan dia memang kan waktu bahkan dalam hal melakukan assessment saya pun melakukan lebih dari 1 kali assessment. Oke. Jadi saya pernah bawa dia bolak-balik ke Singapura hampir 2-3 kali. Jadi total ada 5 kali assessment. Oke. Untuk memenuhi curiosity ya. Rasa ingin tahu sebenarnya itu pengen tahu, penasaran ya. Ujung-ujungnya kita udah nggak mau tahu lagi deh. Dalam arti apa yang Tuhan berikan ya kita terima saja. NOS, MSTD, autis lah kita nggak pusing lagi. Oke. Akhirnya jadi menurut saya ya Budi ya, untuk anak kebutuhan khusus terutama kalau kita bicara yang di autism SD ya. Spektrum ya di dalam spektrum itu ya autism spektrum ya itu tidak ada namanya satu pengobatan yang there's no one cure for all gitu loh. Jadi mesti dicoba masing-masing. Ya kita spend waktu biar dan sebagainya sampai waktu-waktu kita menemukan istilahnya kalau kita bilang proporsi yang cukup buat anak ini. Memang nomor 1 menurut saya adalah yang paling penting orang tuanya itu mereka harus tenang. I see. Kebetulan biasanya kalau di saya ini istri saya tuh lebih mudah panik. Ya. Kalau laki-laki kita lebih ya mungkin kita lebih pakai logik ya. Lebih cool ya. Lebih cool ya. Padahal dalamnya juga deg-degan juga gitu. Tapi biasanya kalau ibu kan lebih emosional, ya ada perasaan, ya kan, itu yang jadi. Jadi simpelnya A-frame ini hiperaktif gitu ya? Hiperaktif. Oke. Kita banyak terapi, jadi terapi pertama otomatis itu kita yang paling basic itu ABA, applied behavior, ya itulah terapi yang paling basic lah. Jadi waktu dia umur berapa itu sekitar 4 tahun lebih, A-frame masih behaviornya masih sangat kacau. Dia nggak bisa diam, dia lari-lari terus. Kalau ada orang yang misalnya berbau seperti yang istilahnya taktil ya, mengganggu taktil dia ya. Kan anak autis itu dia kalau pegang kayak pasir, kelereng, cenderung dia mau lempar atau dia di situ. Oke. Nah, itu cenderung dia di keep dulu ya, kita lanjut dulu nanti. Silakan. Kita ke Ibu Tri dulu nih. Nah, silakan kenalin ke kita special kids-nya dan juga apa special needs-nya gitu ya. Silakan, mangga Ibu Tri. Ya. Kalau dari saya punya anak yang berkebutuhan khusus. Kebetulan anak kedua, dia mengalami DS. Bandung ini sebenarnya waktu saya hamil tuh saya tidak mengalami kayak yang ada gimana-gimana gitu selama hamil. Cuman biasa aja. Cuman mungkin ya pola makan berbeda waktu saat saya hamil anak pertama. Ya singkatnya sih kalau waktu awal hamil pertama, anak pertama, saya tidak suka dengan Indomie. Saya paling jengkel sama Indomie, mau itu orang lagi pegang Indomie, mau itu udah itu makan Indomie terus sebagainya. Tapi berbeda dengan Banu. Saya bisa makan mie instan Indomie itu mie instan ya. Kalau saya nggak mengerem mungkin bisa tiap hari bisa. Mie instan terus? Ya, rasanya tuh kayaknya lebih nikmat itu daripada makanan lain. Cuman ya saya cuman sebulan ada sekali 2 kali gitu. Jadi pas sampai melahirkan, pas sudah anaknya dibawa ke ruang kamar inap, dibawa ke box, saya lihat ada perubahan di tubuhnya dia gitu. Dari jarak box dengan saya tidur kamar ya tempat berbaring saya, itu saya melihat kan kalau anak dibaringkan dia tengkuk leher itu sebesar kayak kalau petinju. Kalau anak DS ya. Anak DS itu tengkuknya
tengkuknya kayak orang petinju, flat ya. Gitu ya. Oke. Apa besar gitu, nggak kayak kan kalau lekuk gitu kan kelihatan. Kalau anak DS pasti lurus gitu. Saya pikir itu saya bilang itu persis sama suami saya. Persis banget. Persis banget. Sedangkan dia suami saya menunggui saya lihat dia itu berbeda waktu hal melahirkan saya anak pertama. Dia biasa aja, tapi kalau suami saya kayak yang bolak-balik dari situ. Saya pikir saya nggak ada firasat apa-apa, cuma kayaknya anak saya kok berbeda gitu ya. Sampai ada spesial. Jadi suami saya nggak mau ngasih tahu, sama sekali nggak mau ngasih tahu. Sampai akhirnya dokter anak memberitahu. Ya sayanya kayak bisa dibilang lempeng aja gitu. Ya nggak tahu ya, apa mungkin udah firasat seorang ibu kali ya. Saya sendiri nggak tahu. Jadi kalau anak DS itu kalau dilihat dari fisik matanya itu sipit, terus rahang itu asimetris. Jadi terus ininya gede, terus garis tangan salah satunya pasti cuma satu garis. Nah, jadi itu. Jadi kalau sekarang ini kalau yang saya itu mulai dari dia lahir saya selalu melakukannya terapi. Mulai dari dia mulai brojol. Dari brojol. Soalnya saya sempat waktu itu mau imunisasi pertama, imunisasi pertama, saya coba tanya sama dokter anak apa yang mulai umur berapa terapi. Langsung dokter anaknya langsung merekomendasikan sekarang aja langsung gitu. Jadi langsung mulai saat besoknya saya menyetujui hari apa baru terapi langsung. Cuma sempat pernah kepotong 3 bulan terapi, 9 bulan berhenti karena anak saya yang pertama sekolah, jadinya terapi dilanjut lagi. Puji Tuhan sih sebenarnya bisa dibilang secara tubuh dari tes lab tidak ada masalah sama sekali gitu. Jadi perkembangannya bisa dibilang bagus, mengikuti kebiasaan anak-anak normal lainnya gitu. Cuman masalahnya dia butuh hanya terapi kayak kalau anak DS itu dia butuh sensori. Jadi ada sikat khusus untuk dia kayak sikat untuk rasa di kulitnya itu ada rasa yang menggelitik gitu loh. Gitu. Jadi hampir sama kayak anaknya Koniko gitu. Mungkin kalau megang mainan, dia akan selalu lempar. Dia akan selalu lempar. Tapi kalau kita selalu sensori, sikat-sikat atau dia selalu meremas-remas kayak handuk waslap kering gitu, dia akan merasa dia tuh punya sesuatu yang dia pegang untuk tidak lempar gitu. Tapi setelah sekarang sampai sekarang umur 2 tahun, kira-kira Banu itu yang dirasakan lebih sama Tri itu harus lebih apa gitu, Tri, kira-kira dalam merawat Banu gitu? Dirasa lebih, saya pikir dengan yang dibanding waktu merawat anak yang pertama gitu ya, lebih apa? Semua anak sama sih sebenarnya, butuh pendekatan, butuh pendekatan. Jadi kalau dibandingkan sama anak yang pertama, mungkin kalau usia 2 tahun bisa main sendiri kali ya. Nah, tapi mungkin kalau anak-anak kayak Banu gitu, main butuh benar-benar ditemanin terus. I see. Padahal kan kita butuh kayak misalkan nyantai nonton TV gitu kan, makan dulu gitu. Nah, kalau Banu kayak saya mungkin mau berpindah mengambil alih tugas, harus ada yang nemenin dia. Jadi kayaknya tuh dia tuh butuh seseorang yang benar-benar kayak pengen diajak bermain bersama gitu. Tapi ya itu, kadang sih suka ditinggal sendiri biar dia tahu kalau dia sendiri tidak ditinggal lama-lama gitu. Oke, tahan dulu ya Tri ya. Sekarang kita nanti lanjut lagi. Sekarang kita ke Bu Inge. Nah, mangga Bu Inge tentang Fauzi, mangga. Ya, makasih. Jadi diagnosis dari dokter itu Fauzi ini adalah epilepsi dan cerebral palsy. Jadi epilepsinya itu muncul kejang tuh di usia 1 tahun.
Dan kita juga, sebagai kami sebagai orang tua juga kaget karena baru pertama kali lihat anak kejang gitu ya, karena kakak-kakaknya nggak ada riwayat seperti itu. Terus ke dokter spesialis saraf anak di EEG, ternyata memang ada epilepsi gitu, jadi harus konsumsi obat rutin sampai hari ini gitu, masih konsumsi obat. Tapi alhamdulillah tuh Fauzi tuh dia anaknya gampang, minum obat gampang, makan apapun mau aja gitu. Alhamdulillah gitu, jadi nggak masalah minum obatnya. Nah, kemudian pas usia 3 tahun, kita kan ke dokter rehab medik, bilangnya global development delay, terus ke dokter yang lain bilangnya hipotonus, sampai akhirnya ketemu dokter Purboyo Solek. Beliau salah satu dokter anak yang kondang gitu ya di Bandung, dan jadwalnya itu waiting list gitu untuk konsul sama beliau itu. Waiting list tuh sampai 3-6 bulan gitu. Karena padat banget gitu jadwal dokternya. Setelah ketemu beliau, diobservasi, akhirnya disimpulkan bahwa Fauzi ini cerebral palsy gitu. Cerebral palsy itu ada beberapa level tingkatan, dan alhamdulillah tuh Fauzi ada di level 2. Level 2. Jadi dia bisa jalan, walaupun jalannya masih pelan gitu ya. Terus dia bisa naik, sekarang karena terus-terusan terapi, akhirnya bisa naik turun tangga, pegangan sambil pegangan gitu. Terus dulu yang awalnya dia sering drooling gitu ya, ngeces gitu, keluar air liur, alhamdulillah sekarang udah berhenti ngecesnya karena sering terapi itu. Terus sama dokter Purboyo ini dicek semuanya, jadi telinganya juga dites bera, dan ternyata tulis sedang gitu Fauzi. Jadi harus pakai alat bantu dengar, dan matanya juga diperiksa gitu, jadi dia silindris matanya. Jadi terus-terusan terapi sih itu juga sama dokter Purboyo, hampir tiap hari. Jadi seminggu itu jadwalnya tuh penuh gitu ya, Senin sampai Jumat tuh, sampai Sabtu tuh bolak-balik ke rumah sakit buat terapi dia gitu. Ya alhamdulillah ada sedikit progres itu udah alhamdulillah banget gitu ya. Tapi disyukurin sekecil apapun itu, perkembangannya itu udah. Cuman sayangnya kalau misalnya dia udah kejang timbul itu, akhirnya kan harus dibawa ke IGD ya, ke rumah sakit. Dan itu bisa mempengaruhi perkembangannya lagi gitu. Jadi kadang bisa menurun lagi gitu. Jadi benar-benar harus dijaga supaya dia tidak sampai kejang gitu. Jadi balik lagi ke sebelum terapi gitu ya Bu Inge ya? Iya, jadi kalau misalnya udah kejangnya lama, karena pernah juga dia 2 kali sampai masuk HCU ya karena kejangnya itu. Itu setelah pulang dari rumah sakit ya, jadinya balik lagi gitu kondisinya. Jadi harus benar-benar dijaga jangan sampai dia timbul kejang. Tapi kalau penyebab kejangnya umumnya kenapa Bu Inge? Kalau Fauzi karena demam. Biasanya dia diawali demam, ada batuk pilek, demam, infeksi, tapi itu cepat gitu. Jadi hanya berapa jam demam langsung bisa kejang gitu. Jadi saya sudah siap-siap obat anti kejang tuh, jadi setiap kali dia demam tuh harus siap itu gitu, dikasih obat. Ya. Oke, menarik. Jadi ada Iframe dan Paniko, ada Banu dan Putri, ada Fauzi dan Bu Inge ya, kita ya sore ini ya. Nah, Bapak Ibu, saya pengen tahu nih, kira-kira hubungan atau support dari kakaknya misalkan ya, atau adiknya yang sama-sama statusnya anak gitu ya, terhadap si special kids ini yang bisa ditangkap sama Bapak Ibu apa gimana? Misalkan kakaknya lebih gimana ke adiknya, atau dia ya apalah minta diceritain. Mungkin saya mulai dari Bu Inge lagi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Silakan. Bangga. Iya, karena kakaknya kan ada 2, laki dan perempuan. Mereka udah terlibat dari awal Fauzi sakit gitu. Jadi mereka juga melihat Fauzi sakit, ikut bolak-balik ke rumah sakit, menyaksikan adiknya sakit gitu ya. Karena mereka jadi mereka paham sendiri itu akhirnya.
waktu diceritain, oh Fauzi tuh sakitnya ini, mereka udah paham, udah ngerti. Oh iya, adiknya seperti ini, jadi harus dijaga gitu. Jadi support mereka sih sama ini ngajak main Fauzi gitu ya. Biasanya main bola karena Fauzi tuh seneng banget bola. Jadi di rumah tuh ada bola basket, ada bola voli, ada bola plastik, macam-macam bola gitu, jimbol yang gede gitu. Jadi biasanya kakaknya yang laki-laki tuh ngajak main bola gitu. Main bola. Kalau tetehnya yang perempuan biasanya bacain buku storytelling. Jadi saya tiap habis kalau mau tidur biasanya kakaknya dipanggil si tetehnya, emang supaya ada ikatan juga gitu ya. Jadi ceritain baca buku gitu. Alhamdulillah sih mereka sayang banget gitu sama adiknya, dan mereka ngerti karena adiknya tuh kan kalau gini jalannya kan jalannya tuh pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau kita pergi kemana ke tempat yang banyak tangganya atau misalnya wah ini kayaknya jalannya sulit nih Fauzi, jadi mereka otomatis menawarkan diri, aku aja yang gendong, kakak yang gendong. Mereka rebutan gendong